Itu kerjaan utama saya, antar jemput anak sekolah karena saya nggak punya driver, jadi saya sama istri. Kalau saya kerja istri, lebih sering istri memang. Kalau saya ketiduran, istri nggak bangunin. Pengertian sekali istri saya itu. Tapi biasanya antar jemput saya bergaul sama ibu-ibu sekolah, saya ikut main padel sama ibu-ibu sekolah, saya. Ngerumpi juga nggak tuh? Apa? Ngerumpi juga nggak? Kadang-kadang tahu beberapa gosip sekitaran yang lain, tapi menikmati. Kenapa harus bergaul sama ibu-ibu? Karena saya pengen tahu anak saya gitu. Kadang-kadang kan kalau anak udah di rumah kan nggak cerita semuanya ya. Kadang-kadang dengar dari ibu-ibu lain yang diceritain sama anaknya. Tadi Bjorka tuh seperti apa? Anak saya pertama Bjorka. Misalnya kayak gue pernah ketemu sama salah satu bapak-bapak sekolahan. Kalau anakku kan di rumah manis-manis aja ya, takut sama ibunya gitu. Tiba-tiba bapak-bapak ini, halo Ringo gitu, kenalan. Tiba-tiba bapak-bapaknya bilang, mungkin karena anak lu gondrong ya, anak gua pernah dikatain botak. Hah? Kok ngebully? Gue langsung ngomong kan, baru tahu nggak boleh loh kayak gitu tuh, ngebully loh walaupun enggak cuma bercanda. Ya tetap bercanda tuh jangan ada arah pembulian gitu loh. Awalnya dia nggak ngaku. Nah itu yang gue butuh dari pergaulan jadi orang tua, nggak cuman apa yang dia kelihatan di rumah, tapi gue juga butuh info dari orang-orang sekitar gitu. Kalau nganter jemput anak sekolah, di situ waktu dimana kayak apa ya senang aja, gue menikmati. Kan gue bukan orang kantoran ya gitu, gue orang freelance, kadang nganggurnya juga banyak gitu. Nah ketika nganggurnya itu privilege gue adalah ya bisa nganter anak sekolah, jadi plus minus lah. Orang kantoran punya banyak uang, waktu nganter anak ngejemput kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu. Kalau gue kebanyakan bisa. Film ini ya, mungkin sampai kapan mungkin akan mengantarkan Bjorka ke sekolah? Kan film ini juga sampai SMA kan, sampai si Pacul. Nah ini kapan? Gue udah berencana nanti cucu juga gue yang nganterin gitu. Cucu juga gue yang nganterin lah gitu, harus satu mobil. Karena kayak di film ini kan, dimana gue juga waktu anak gue lahir tuh gue nggak tahu harus gue apain si anak ini gitu. Karena gimana sih jadi bapak tuh gimana, sama kan kayak Mang Deddy juga nggak ngerti gimana. Ketika udah kena kita ribet gitu, Pacil juga ngeribetin kan, bandel apa teriak, sama anak gue juga dulu waktu kecil gitu. Tapi lama-lama tuh kayak nggak tahu kapan tumbuh sama-sama dan kayak gue akan ngelakuin apapun buat anak gue gitu. Menjadi bapak tuh akhirnya gue paham kenapa ada orang berani melakukan sesuatu di luar batas gitu ya, batas apapun, batas aturan segala macem, hanya buat anaknya gitu. Orang nyolong buat anaknya makan tuh gue paham perasaan itu gitu. Anak tuh adalah segalanya gitu. Jadi gue kayak kenapa kita kerja sampai gimana buat anak tuh, wah gila lah. Anak minta sepeda aja tuh kepikirannya bukan sepeda mahal, nggak ada gitu kan, pasti sepeda ya terus diusahain, bener-bener diusahain gitu. Dan kalau nggak bisa tuh jadi kekecewaan bapak yang terbesar gitu. Anak meminta sesuatu yang baik wajar, dan kalau seorang bapak sampai nggak bisa tuh kayaknya gimana gitu. Jadi kayak berusaha sesuatu, ayo deh kerjaan kayak gimana, sikat deh gitu loh. Kerjaan yang nggak enak juga sikat deh gitu loh. Jadi bapak tuh apa ya, sekaligus udahlah, gue tuh bukan aktor film, gue tuh cuman bapak anak gue ini gitu, suami istri gue di rumah, itu utamanya gue tuh itu. Pernah pulang bawa piala kan waktu itu, pas gue ngejemput anak gue sekolah, gue penasaran, aku tuh tahu nggak ya gue dapet piala. Kamu tahu nggak sih bapak dapet piala? Ini kisah nyata bang. Tahu, mama cerita. Anak gue cuma bilang, piala apaan sih tuh? Gue kayak, iya sih nggak penting sih, nggak gue jelasin. Ya piala biasa aja sih gitu-gitu. Tapi emang yang paling penting buat mereka kan bukan gue kenapa di luar. Yang paling penting tuh gue adalah teman mainnya mereka gitu. Malam ini mudah-mudahan tidak terjadi. Istri gue tadi bilang udah beberapa kali, Bjorka mau tidur sendiri. Hah? Itu karena semalam tuh adiknya ngamuk-ngamuk lagi tidur. Dia terganggu terus dia kebangun. Jadi dia mau coba tidur sendiri. Gue lagi nggak ngizinin tadi, kayak jangan dulu ya, aku belum siap. Oh nggak bisa bener. Gue tidur harus barengan berempat semua. Ya. Kak ada keinginan punya anak perempuan juga. Ada, itu udah. Sama ini juga. Iya, jadi gue pikir Pacil ini istimewa lah. Si Miesel ini bisa, jadi dia nanti bisa pilih, ada 2 pilihan anak gue akan boleh jadi menantu gue, boleh banget ya. Dia bisa pilih mau yang lebih tua apa yang lebih muda dari Pacil setahun, ada semuanya. Anak gue ada anak 2. Jadi gue nanti berharap anak perempuannya dari menantu aja. Ini mau program? Apa? Program? Istri gue tuh pernah
datang kayak aku umur masih segini nih kata dokter anak, jadi gimana nih, apa mau hamil lagi nggak gitu. Menurut gue itu kan harus jadi romantis ya, ada perempuan minta hamilin itu romantis, tapi caranya gitu kayak kok nggak romantis ya. Ayo hamilin, masa gue jawab yaudah ayo gitu kan, kayak nggak ada. Tapi keputusan terakhir sih kayaknya 2 aja dulu gitu. Kak terakhir mungkin kemarin ke Swiss, seperti apa mau tinggal di Swiss? Iya katanya mau tinggal di Swiss juga. Mau tinggal, kalau tinggal sih kayaknya enggak ya. Enggak, gue seneng liburan di sana, tapi takut sama terjebak dalam ilusi liburan. Tempat liburan tuh selalu menarik, tapi kalau tinggal tuh belum tentu gitu. Apakah beneran enak? Karena buat gue dari dulu Indonesia itu adalah rumah. Segimana keadaan di tanah air ini, tetap aja nyaman sekali ketemu teman-teman, ketemu makanan apa segala macam. Di sana makanan juga kurang buat gue ya, buat gue seleranya beda. Jadi kalau misalnya harus pilih tinggal, kalau nggak terpaksa banget ya nggak, gue di Indonesia. Kakak terakhir jadi duta FFI, mungkin nantinya apa yang akan dilakukan oleh Kak Ringo jadi duta FFI? Kenapa duta FFI? Ya mungkin apa yang nantinya akan dilakukan Kak? Nantinya gue akan keliling ke beberapa kota, festival di beberapa kota. Ada sementara yang confirm ada Bali, kalau di salah satu kota di Kalimantan, sama di mudah-mudahan Aceh. Nanti akan ketemu sama komunitas film di sana buat menyebarkan FFI ini seperti apa, dan kita akan ngobrolin semuanya seputaran film Indonesia. Terima kasih. Saya mau disampaikan, ngerti kenapa ada orang mau melakukan apa saja buat anak kecil yang dia cintai gitu, dan gue rasanya ngerti. Dan kalau misalnya apakah gue membatasi ataukah gue memang memilih peran ayah, enggak juga. Cuma kalau setiap ditawari peran jadi ayah tuh buat gue tuh selalu menarik gitu, karena kehidupan gue sehari-hari ya itu. Jadi nggak perlu susah untuk bisa mendalami karakter. Oh bukan nggak perlu mendalami lagi gitu, tapi kan ini kan harus ngobrol lagi sama Boris, sama semua, curhat tentang anak masing-masing tuh kayak gimana gitu-gitu. Jadi ayah tuh kayak misalnya gitu, kayaknya nggak ada lah ya. Setiap ada seorang ayah yang bilang saya adalah ayah yang baik, itu bohong gitu. Ayah yang beneran baik sih yang bisa ngomong cuman anaknya, pasangannya, karena seorang ayah tuh nggak kayak males gak kalau ada orang cantik, saya tuh cantik kan, males ya ngaku-ngaku gitu. Sama aja seorang ayah juga gitu, nggak pernah menyadari apakah dia sebenarnya baik atau enggak. Yang dia tahu adalah saya mau berusaha, nggak berhenti berusaha untuk terus melakukan yang terbaik buat anaknya gitu ya. Dan fun fact-nya si Mang Dedi ini kan saya ngobrol-ngobrol pengen banget punya anak cewek sebenarnya. Jadi makanya kalau ketika ketemu si Fasil itu Gemes. gitu off cam juga gitu, lagi off cam juga gemes. Saya tuh selalu suka dengan ide orang-orang bilang cinta perempuan, cinta pertama anak perempuan adalah bapaknya. Itu buat saya kayak romantis banget. Kata-kata paling romantis, paling terpuncak ya. Mesya mungkin ngatur jadwal syuting sama sekolahnya sendiri seperti apa? Yang apa? Mengatur jadwal syuting sama sekolahnya sendiri seperti apa? Habis masuk sekolah baru masuk. Sekolah tempat. Iya bener, baru masuk, dia baru kelas 1 umur 6 tahun. Namanya Eca, kalau gitu satu pilihan, lebih seneng Mang Tatang apa Dedi? punten. Iya nggak apa-apa. Aku enggak nih. Kenapa? Udah di brief, Mang. Oh udah di brief, oke. Kenapa Mes? Kenapa Ca? Kenapa? Karena kalau Mang Tatang itu, kalau aku belum makan nasi, belum makan ayam yang makanan berat-berat, terus aku pengen makan donat, gak dibolehin. Kalau Mang Dedi boleh. Karena saya yang penting bahagia. Saya bad cop-nya. Iya, dia kalau ngemil-ngemil gitu, Eca udah makan nasi belum? Udah makan ini belum? Enggak boleh. Jadi dia agak nggak suka sama saya. Tapi bukan bosen kan main sama Mang Tatang sama Mas Dedi? Seneng. Saya yakin lah beberapa tahun lagi Eca